Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini pujian penyembahan Tuhan. Biar hati kami tetap memuji dan menyembah Engkau, bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi di setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau belajar Tuhan akan firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar semua Tuhan yang disampaikan hanya daripada-Mu Tuhan. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian ada atas setiap kami Tuhan. Biar roh kudus-Mu mencengkram setiap hati Tuhan, melembutkan setiap hati kami untuk menerima Tuhan. Dan buat kami belajar apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kesukaan-Mu dan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Semoga gak bosan saya lagi. Jadi hari ini saya menggantikan Tante Ina. Terus yang saya membagikan adalah kita baca dulu di Matius 21. Ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Oke, sampai di situ. Waktu itu beberapa waktu yang lalu saya membaca firman ini dan tiba-tiba Tuhan membukakan sesuatu dan Tuhan seperti berkata seperti ini. Saya nanya, orang yang bertransaksi pedagang-pedagang ini di halaman bait Allah itu udah lama, tapi kok baru diusir pada saat Yesus datang gitu loh. Kan sebelumnya ada ahli Taurat, ada orang-orang Farisi yang harusnya kalau memang itu tidak boleh, itu sudah diusir dari dulu gitu loh. Tapi ternyata itu sudah ada dari turun-temurun mereka. Terus Tuhan berkata, sebenarnya yang mau dikatakan di firman ini bahwa itu transaksi-transaksi yang terjadi secara lahiriah. Tapi kata Tuhan, selain itu kenapa saya tidak suka ada transaksi di halaman bait Allah? Karena banyak anak-anak Tuhan yang datang ke Tuhan bukan lagi buat menyembah atau memuji Tuhan, tapi bertransaksi saudara. Contoh waktu itu saya dikirimin video sama adik saya tentang ponakan saya. Jadi dia baru kelar ujian. Terus dia dapat nilai jelek. Terus dia nangis. Saya bilang, kenapa dia nangis? Terus kata adik saya, iya, dia ngomong kayak gini, kenapa ya Tuhan Yesus tidak tolong saya gitu. Kenapa saya dapat nilai jelek? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab tiap hari, dia ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, oh iyalah, biasalah masih anak kecil kan. Ternyata bukan cuma anak kecil yang seperti itu. Banyak dari kita juga saudara Kristen lama, tapi attitude-nya seperti anak kecil. Pada saat Tuhan tidak kasih ini, saya tidak ngelakuin ini. Pada saat Tuhan tidak ngabulin doa saya ini itu, saya tidak mau pelayanan. Pada saat mempertanyakan semua yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Waktu itu beberapa waktu lalu, saya sempat sharing sama satu anak ketemu saya, dan dia cerita kayak gini. Kepala saya itu sakit kok. Saya bilang, kenapa? Saya itu dapat jawaban Tuhan tidak sesuai dengan saya yang mau. Sampai kepala saya itu cekat-cekot kayak gitulah kalau mikirin itu. Karena tidak seperti kenyataan, saya itu maunya begini, tapi kenyataannya tidak seperti yang saya mau. Terus saya bilang, terus gimana? Ya saya maunya sih seperti ini. Gitu. Terus setelah itu tiba-tiba dia ngomong gini, kok. Padahal ya, ini intinya saudara. Padahal ya, saya itu tiap hari baca Alkitab 10 pasal. Wah, saya bilang, wah lebih hebat dari saya. Saya itu hidup kudus, tidak melakukan perzinahan. Saya pelayanan ke desa-desa. Saya persembahan, pokoknya semua yang dilakukan udah. Tapi dia ngomong ini, tapi kenapa ya? Jawabannya tidak seperti yang saya mau. Saya bilang, kamu sedang transaksi sama Tuhan tah? Saya bilang, hati-hati, nanti ditolak loh.
Karena kenapa? Kamu merasa bahwa apa yang kamu buat, semua yang kamu lakukan itu menjadi tiket buat kamu bisa mengubah keputusan Tuhan atas hidupmu. Kamu bisa, banyak orang-orang yang merasa bahwa apa yang mereka buat itu menjadi tiket buat masuk surga. Misalnya kayak seperti selalu saya bilang, saya sudah melakukan ini itu menyembuhkan apa, dan mereka merasa layak buat masuk surga. Dan saya bilang itu seperti kita sedang menghina darah Yesus. Karena kenapa? Kita merasa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu menjadi tiket masuk surga. Padahal darah Yesus yang melayakkan kita. Kita sama sekali tidak ada layak-layaknya, saudara, buat masuk ke situ. Terus saya cerita lagi dengan dia tentang ada 2 orang yang datang ke bait suci, atau kita baca aja. Di Lukas 18 ayat 10. Lukas 18 ayat 10. Oh iya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11 10 sampai 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Ini, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Terus saya cerita ke dia tentang ini dan dia bilang, "Oh iya kok saya takut ya, puji Tuhan." Dia mau dengar. Jadi dia ngomong, "Jadi saya harus gimana kok? Ngikutin apa yang Tuhan mau atau yang saya mau?" Saya bilang, "Ya udahlah, kalau saya sih ikutin apa yang Tuhan mau aja lah. Walaupun nanti gimana-gimananya ujungnya tetap baik." Saya bilang seperti itu. Jadi banyak kadang dari kita merasa Tuhan itu tidak cukup gitu loh. Padahal sebenarnya saudara, di hidup kita ya, kalau menurut bagi saya ya, Tuhan itu jauh lebih dari cukup dari apapun buat saya. Saya tidak mengerti saudara, karena saya ngalamin banyak hal dalam hidup saya dan saya berkata iya, ternyata Tuhan jauh lebih dari cukup dari semuanya. Saya itu diberkati sama Ibu Nani waktu itu, C. Sofi khotbah di sini tentang waktu itu Ibu Nani sakit, terus C. Sofi khotbah ada satu yang ke taman dan disembuhkan sakit jantung atau apa, terus mami juga tiap hari ke taman tapi kenapa harus operasi, dan terus saya tanya Tuhan, piye Tuhan itu yang dikhotbahin itu, terus Tuhan itu seperti ngomong kayak gini, itu 2 hal yang berbeda gitu loh. Yang satu itu baru login, jadi baru terima Yesus, kan kadang biasa kita wah dapat itu kesembuhan lah, mujizat, baru login. Tapi yang Ibu Nani itu bobotnya berbeda. Yang dialamin Ibu Nani, di dalamnya itu ada ujian kesetiaan, ada ujian cintanya, ada ujian kerendahan hatinya. Di situ saya belajar banyak dari Ibu Nani. Waktu pas ngalamin seperti itu, Ibu Nani tidak datang ke Tuhan dengan ngomong, "Saya sudah melakukan ini, tapi makin dia cari Tuhan, makin dia tanya apa yang Tuhan mau, dan Tuhan membuat sesuatu yang besar dalam hidupnya." Itu yang menurut saya gelinding wae seperti itu. Jadi banyak orang sering ngomong tentang gelinding wae. Tapi gelinding wae itu tidak sesimpel seperti yang dikatakan kalau menurut saya ya. Kalau saya dengar gelinding wae-nya Pak Yusa itu, di dalamnya itu bukan hanya menggelinding kemana-mana gitu loh. Tapi di dalam gelinding wae-nya Pak Yusa itu yang saya belajar, di dalam itu ada iman, ada ketekunan, ada dia makin cari Tuhan dalam gelinding wae. Makanya Tuhan menentukan arahnya seperti yang Tuhan mau, dan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup Pak Yusa. Saudara, terus lanjut lagi. Kita baca di Amsal 30 ayat 7.
Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Di Amsal ini Salomo berkata, yang penulis Amsal ini mau berkata bahwa cukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. Cukupkan aku sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Kalau di doa Bapa kami kita ada tulisannya, berilah kami makanan kami hari ini secukupnya. Ada yang bilang bahwa ternyata kenapa Tuhan cuman bilang doa itu kenapa cuman buat hari ini aja gitu loh. Terus besok gimana? Ya besok minta lagi gitu. Karena ada hamba Tuhan yang berkata, Tuhan mau itu setiap hari itu kita bergantung sama Dia. Karena kalau semua sudah dicukupkan, tidak ada lagi suara yang meminta ke Tuhan, tidak ada lagi suara yang Tuhan dengar dari kita. Karena kenapa? Kita merasa semua sudah cukup. Tapi kalau kita cukupnya di dalam Tuhan, akan ada pujian, akan ada penyembahan yang keluar dari hati kita buat Tuhan. Satu waktu ini tentang rasa cukup, seberapa kita merasa cukup. Satu waktu saya pernah ditelepon, waktu itu setelah khotbah Pak Daud Tony, saya ditelepon satu ibu dan dia berkata kayak gini, kok kemarin tuh Pak Daud Tony ngomong kita harus nyimpen dolar, nyimpen emas. Terus piye? Saya ini buat hari-hari aja susah. Saya mau simpan emas di mana caranya? Saya mau nyimpan dolar caranya gimana gitu katanya. Terus dia nanya lagi, kalau kamu gimana kok? Saya bilang ya, saya sih kayak kalau nggak ada duit ya nggak beli emas ya, apa yang saya cukup sekarang ya saya pakai buat diri saya sendiri gitu. Terus dia bilang, enak sih kamu kok, soalnya kamu itu kan duitnya udah ini, pasti kamu bisa lah lebih dari itu. Terus dia nanya lagi, kalau sekarang duitmu seberapa kok? Dia nanya kayak gitu. Sampai 2025 cukup nggak? Terus saya lihat-lihat, ya kan nggak cukup sih kalau saya menurutku dari waktu itu ya. Buat sampai 2025 itu menurutku tidak cukup dengan uang segitu. Apalagi kalau mau tinggal di Sion kan bayar kosan dan sebagainya itu tidak cukup menurut saya. Terus dibilang, terus kamu gimana? Ya nggak tahu lah, biarin aja nggak ngerti. Udahlah, saya mau ke taman dulu. Terus tapi dia masih ngobrol lagi, dia ngomong kayak begini. Terus gimana kok? Aku bilang ya beriman aja lah kak. Dia bilang beriman apa ini tidak ada gitu loh. Apa yang mau beriman? Aku bilang justru itu. Kalau ada ngapain beriman? Justru beriman itu pada saat tidak ada gitu loh. Kalau orang sembuh ngapain beriman sembuh? Justru orang sakit beriman pengen sembuh. Orang yang gak punya duit beriman punya duit. Tapi kalau sudah ada ngapain mau beriman? Nanya ke aku kayak gitu. Jadi saya harus beriman bagaimana? Yang gak ada apa-apa yang harus diimani. Ya justru di saat tidak ada apa-apa itu iman kita di situ yang diuji. Setelah itu saya masuk ke taman, saya gak mikir lah mau 2025 seperti apa, jalan seperti apa. Yang penting saya tahu tiap hari saya sudah PW, saya duduk di kaki Tuhan. Setelah itu saya pulang ke kosan. Itu aja tiap hari saudara saya. Jadi kadang saya kalau sampai sekarang kalau ditanya saya bingung. Kalau ditanya kerja apa, saya bingung. Karena beneran saya nggak kerja. Saya biasa kadang ngomong saya ini pengangguran terpelihara. Gitu-gitu aja saya ngomongnya. Karena setiap hari saya ada makanan, duit Tuhan sediain, mau pelayanan duit Tuhan kasih kayak gitu buat pelayanan kemana tuh udah sediakan semuanya. Bahkan buat baju nanti pelayanan di Sulawesi Tengah tuh saya sudah dikasih semua. Jadi saya tinggal ke sana tinggal bawa ini baju buat pelayanan, buat ini sudah ada semua. Terus sebelum saya bilang duit saya itu tidak ada, itu buat sampai 2025 emang tidak ada gitu. Dari saya lihat, waduh kontrak rumah kayaknya masih panjang deh. Setelah 2025 baru ada cair lagi gitu kan. Terus sawah 3 bulan, aduh kayaknya nggak cukup kalau segitu. Masalah kosan saya itu 3 juta sebulan, 3 juta lebih lah sebulan waktu itu. Tapi saya nggak mikir, saya nggak tahu juga emang saya orangnya tidak suka mikir atau gimana. Yaudah saya nggak mikirin lah, terserah gimana kejadian gimana. Tapi satu waktu tiba-tiba Tuhan membuka semua pintu gitu loh. Bahkan setelah saya diberkati dengan banyak hal, tiba-tiba buat uang kosan pun itu saya nggak usah mikir saudara, tiap bulan itu sudah ada. Tanpa saya harus kerja.
Tiap bulan tuh uang kosan harga 3 juta itu udah ada, udah beres, bahkan lebih. Sampai sekarang pun saya masih terima uang kosan itu segitu. Tanpa saya harus kerja. Tapi jangan gini, jangan bilang udahlah jangan kerja juga ikut seperti enggak. Masing-masing kita punya bagian sendiri-sendiri, saudara. Saya punya bagian saya sendiri-sendiri, saudara punya bagian sendiri-sendiri. Tapi saya cerita dari kesaksian saya sendiri. Sampai sekarang saya tidak pernah, walaupun saya kosan dan tidak kontrak rumah, saya tetap bisa ada di Sion tanpa saya harus memikirkan uang kosan gitu loh. Apalagi uang makan tiap hari udahlah berlimpah-limpah. Saya percaya kalau di Sion nggak bakalan kelaparan, saudara, mau gimana pun. Itu Sion sudah berlimpah-limpah makanan menurut saya. Jadi seberapa kita merasa cukup dalam hidup kita. Cukup itu bukan masalah seberapa yang kita punya. Cukup itu bukan masalah apa yang kita bisa lihat. Cukup itu selalu berbicara tentang apa yang di dalam hati. Adakah kita bisa mengucap syukur buat semua yang Tuhan sediakan dalam hidup kita? Atau kita setiap hari kita protes, kita marah ke Tuhan, kita bilang kenapa Tuhan, kenapa dan kenapa? Satu lagi cerita, saudara. Ada seorang petani. Ini tentang cukup. Petani dia pada saat dia pergi ke ladangnya, dia menemukan satu tempat di mana kendi yang dimana itu bisa mengeluarkan koin-koin emas. Dan setiap hari koin emas itu, kendi itu akan berhenti mengeluarkan koin emas pada saat petani ini berkata cukup. Tapi karena petani ini pengen lebih dan lebih, maka dia ambil ember ke rumahnya, ditadah lagi koin emas 1 ember, kurang lagi, dia ambil lagi, dia ambil, dan akhirnya setelah dia kumpulin banyak di rumahnya, dia sendiri tenggelam dan mati ketumpuk koin emas itu. Karena kenapa? Dia lupa berkata cukup. Apa yang bisa diambil dari pelajaran ini, dari pelajaran seorang petani ini, saudara? Saya ada catat. Dari cerita itu kita bisa belajar kapan kita bisa berkata cukup. Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa dikatakan sepadan dengan kerja kerasnya. Pengusaha hampir selalu merasa pendapatan perusahaannya selalu di bawah target. Istri mengeluh suaminya kurang perhatian, suami berpendapat istrinya kurang pengertian, anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati, semua merasa kurang dan kurang. Jadi kapan kita merasa cukup? Terus cukup bukanlah soal berapa jumlahnya, saudara. Cukup adalah persoalan kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa bersyukur. Tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha atau berkarya. Dan juga kondisi di mana kita harus berhenti. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita terima. Jangan biarkan ketamakan manusia membuat kita sulit berkata cukup, tapi belajarlah mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Banyak orang berkata bahwa kalau orang kaya itu duitnya banyak, rumahnya gede, semua dia punya. Tapi ternyata tidak semua orang kaya itu kaya seutuhnya. Saya waktu itu pernah diceritain, ada orang kaya yang sudah kaya punya segalanya, tapi selalu merasa kurang. Dia merasa bahwa dia kurang kaya, temannya lebih kaya, dia berusaha lagi, kerja keras lagi buat lebih kaya dari temannya. Pokoknya dia lakukan apa aja buat dia bisa lebih kaya dari temannya. Setelah dia lebih kaya dari temannya, dia berusaha lagi buat lebih kaya, buat ngalahin temannya yang lain. Dan sampai seterusnya dia melakukan itu. Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya dia tidak kaya? Mungkin dia terlihat kaya secara fisik, tapi hatinya miskin. Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Cukup bagi setiap orang berbeda-beda levelnya. Kalau menurut saya,
Karena saya pernah ngobrol sama beberapa orang teman saya dan pernah juga dengar cerita ada yang ngomong gini, buat saya itu kalau 100 juta di rekening itu deg-degan udah. Ada yang bilang kalau saya sih 50 juta di rekening deg-degan. Ada juga yang berkata kalau saya sih 10 juta udah deg-degan sih. Ada juga yang 500 ribu udah deg-degan. Jadi tiap-tiap orang saudara batas cukupnya itu sebenarnya berbeda-beda. Terus saya bandingkan nih yang 50 juta, yang 100 juta, 50 juta, 30 juta, 1 juta. Ternyata yang 100 juta ini kenapa dia deg-degan? Karena 100 juta, kalau udah 100 juta rekening udah deg-degan nih, udah mulai panik. Karena kebutuhan dia banyak. Rumah dia besar, biaya listriknya lebih banyak. Dia harus membiayai pegawai banyak dan sebagainya. Yang 30 juta tidak sebesar yang 100 juta. Apalagi yang 500 ribu atau yang 1 juta, ternyata dia cuman pegawai. Jadi kalau dia pegawai kerja di orang lain, dia merasa 1 juta itu udah kayak deg-degan buat dia. Karena biaya hidupnya tidak sebesar yang 100 juta. Tapi percayalah saudara, level deg-degannya itu rasanya sama gitu loh, tidak ada bedanya. Yang satu deg-degan karena 1 juta, yang satu deg-degan karena mungkin 30 juta, yang satu 50 juta, yang satu 100 juta. Tapi deg-degannya itu sama, nggak ada bedanya. Cuman levelnya berbeda. Kita ada di posisi yang mana? Mari belajar mengucap syukur buat apa yang kita terima. Sekali lagi, kaya dan miskin bukan masalah apa yang kita punya. Kaya dan miskin adalah pada saat kita bisa mengucap syukur atas semua hal yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Tuhan jauh lebih daripada cukup. Daripada semua apa yang kita pengen, menurut saya Tuhan jauh lebih daripada cukup. Teman saya tadi baru WA. Teman saya ini dulu temannya teman saya, tapi akhirnya teman saya, dia nakal banget. Terus tadi tiba-tiba dia WA gini, ngomong kayak gini. Kok dia udah kelar dengan semuanya, dia merasa cukup dengan semuanya, dan dia tiba-tiba WA ke saya ngomong nih, kok bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati itu gimana? Saya bilang kamu coba nonton streaming gitu. Saya bilang kamu nonton streaming lah nanti pagi, terus nanti setelah itu baru kita ngobrol. Saudara, orang-orang di luar sana yang menurut saya yang dulu hidupnya parah-parah, mulai Tuhan panggil masuk dan mereka berkata cukup dengan kehidupan saya yang dulu. Saya butuh Tuhan. Kasih mula-mulanya itu yang Tuhan cari. Terus ada satu lagi teman saya lagi satu. Dia Buddha. Dia udah cukup dengan semuanya. Satu waktu tiba-tiba dia WA ke saya. Kok saya lagi ngobrol sama mama saya. Tiba-tiba di tembok saya itu ada gambar Tuhan Yesus. Terus dia tanya, saya harus gimana kok? Saya bilang, oh berarti Tuhan Yesus menginginkan kamu. Saya bilang kayak gitu. Waktu itu pakai bahasa Inggris sok-sokan. Waktu He wants you kayak gitu. Terus dia bilang maksudnya apa? Dia pikirnya itu dia mau dibawa pulang gitu loh sama Tuhan Yesus. Saya bilang enggak, dia mau itu kamu jadi anaknya kayak gitu. Terus saya harus ngapain? Saya bilang, ya udah kita doa terima Tuhan Yesus. Dan dia terima Tuhan Yesus, dan setelah itu dia mulai baca Alkitab. Bahkan kita ada grup baca Alkitab, dia juga ada di dalam baca Alkitab. Dia merasa cukup dengan semua kehidupannya masa lalunya. Hari-hari ini saudara, apakah kita merasa cukup dengan Tuhan? Atau kita harus menambahkan ini dan itu baru kita merasa cukup? Satu waktu terakhir saya tutup, Tuhan sempat ngomong seperti ini. Kenapa saya begitu merindukan kasih mula-mula? Terus saya bilang, kenapa Tuhan? Karena pada saat kasih mula-mula, mereka itu jadi milikku seutuhnya. Karena mereka akan berkata, apapun Tuhan, saya lakukan buat Tuhan.
Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan berkata, kalau Tuhan tidak lakukan ini, saya tidak lakukan itu. Saya tidak punya lagi hidup mereka seutuhnya. Dan itu yang Tuhan rindukan dari hidup kita. Hidup kita seutuhnya. Waktu itu saya juga pernah tanya tentang persepuluhan. Kalau saudara mungkin pernah dengar di YouTube, banyak sekali tentang persepuluhan. Ada yang bilang persepuluhan itu wajib. Ada yang bilang gak wajib, sampai mereka video di Israel. Saya lagi di Israel, saya ngomong sama imam-imam besar, sekarang itu perpuluhan tidak ada. Dia ngomong kayak gitu. Terus saya nanya ke Tuhan, Tuhan ini gimana? Banyak pengajaran ini, yang mana saya harus ikut gitu loh. Dan Tuhan berkata seperti ini. Nah, sebenarnya itu bukan masalah persepuluhan atau tidak. Saya itu tidak butuh duitmu. Yang saya butuh itu hatimu. Pada saat saya punya hatimu, berapa persen pun, bahkan 100% pun akan kamu kasih buat saya. Bukan masalah 1/10. Hari-hari ini saudara, apakah kita cukup dengan Tuhan? Mari tanya ke diri sendiri, apakah betul-betul kita masih mengasihi Tuhan? Apakah betul-betul kita masih merindukan Tuhan? Apakah kita betul-betul masih menginginkan Dia dalam hidup kita tanpa embel-embel apapun di belakangnya? Atau kita hanya berkata, Tuhan, saya butuh berkat-Mu. Kalau enggak berkat, saya enggak mau cari Tuhan. Kalau tidak ada ini, tidak ada itu, sorry Tuhan, saya mau berhenti saja. Ikut Tuhan saudara, bukan masalah berkat. Ikut Tuhan itu adalah kekekalan. Kekekalan setelah kita meninggal, setelah kita berbalik kembali kepada Tuhan. Itulah yang sebenarnya menurut saya arti dari ikut Tuhan. Karena di sanalah yang selama-lamanya. Mungkin orang tidak mengerti arti kekekalan pada saat mereka tidak pernah menghadapi yang namanya kematian. Orang-orang akan ngerti artinya kekekalan pada mereka akan dihadapkan namanya dengan kematian. Satu cerita, satu pengusaha Australia, dia masih muda, kaya raya. Dan dia divonis kanker stadium 4 dan dia hidupnya tinggal 7 bulan. Terus waktu itu ditanya, setelah kamu terima vonis 7 bulan itu, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, ini adalah kado terindah dari Tuhan buat hidup saya. Berarti Tuhan sangat mengasihi saya. Dan dia hidupnya berubah, dia jual semua hartanya. Dia salah satu orang kaya, terkaya di Australia, masih muda. Dan dia jual semua harta miliknya, dia ke Afrika, dia pelayanan. Dan dari vonis 7 bulan, dia hidup sampai 3 tahun. Dan dia terakhir berkata, kalau tidak ada penyakit ini, saya tidak ngerti apa artinya kasih. Hari-hari ini mari kita renungkan saudara, cukupkah Tuhan dalam hidup kita? Atau kita harus menambahkan sesuatu yang lain untuk kita bisa mencintai Tuhan? Bukankah apa yang Dia berikan buat hidup kita jauh melebihi apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau saat-saat ini? Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bicara tentang cukup ya. Satu saat kalau kita makan, di depan ada banyak makanan. Kapan kita ngomong cukup dengan makanan itu? Pada saat kita kenyang. Betul kan? Kenyang. Oh, udah cukup. Cukup. Tapi ternyata cukup itu tidak selamanya. Pagi makan cukup. Bentar lagi siang udah lapar lagi. Cukupnya hilang enggak? Hilang. Nah, tetapi saudara, kita tahu kalau khotbahnya Bevis kemarin ini tentang Mazmur 23 ayat yang pertama pakai bahasa Inggris itu yang mengatakan bahwa Engkaulah gembalaku yang baik. Ya. Takkan kekurangan aku. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, aku udah butuh yang lain. Kalau aku memiliki Engkau, itu ada jaminan. Seperti Riko yang tadi katakan, ya. Saya di Sion ini kerasa sampai wis gak bakal kurang makan lah gitu. Sedangkan masa sekarang adalah
masa kekeringan, ya, masuk masa kesukaran. Kok bisa ngomong tidak kekurangan? Karena merasa cukup. Ya, memang saudara, cukup itu masing-masing orang berbeda. Tapi satu perkara kalau kita bisa katakan dari Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, aku tidak perlu yang lain. Karena apa? Dia segalanya buat saya. Ya. Tuh, the Lord is my shepherd, I shall not want. Saya udah pengen apa-apa lagi. Karena aku tahu kalau aku memiliki dia itu yang jamin hidup saya. Ya. Itu namanya cukup. Ya, cukup adalah jaminan yang tidak pernah berkesudahan. Itu ada di dalam Yesus. Ayo, jadikan dia sebagai gembala yang baik. Dia akan menjamin saudara dan saya, ya, sampai kita tuh tidak kepengen apa-apa lagi. Karena apa? Semua Tuhan sediakan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sampai pada penghujung minggu ini, kami merasakan Engkau selalu cukupkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Ini suatu tanda dan bukti bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya yang Engkau berikan buat kami. Buat kami Tuhan punya sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Seperti dalam Amsal yang kami baca tadi. Buat kami merasa cukup Tuhan. Karena Engkau sudah menyediakan dan Engkau sudah menakar dengan betul bahwa itu cukup buat kami. Dalam masa-masa kesukaran yang mau tidak mau harus terjadi. Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai lebih dari kekuatan kami. Cukup Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara. Sekalipun doa-doa yang dinaikkan tidak terjawab, belum terjawab. Bahkan yang dialami seolah-olah kebalikannya. Tuhan, kami tahu ukuran-Mu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Buat Kau terus berbicara kepada kami. Program pikiran kami. Engkau cukup buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden dan semua stafnya. Kami mohon Kau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Sehingga dapat memimpin bangsa ini mencapai puncak kejayaan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini untuk cuaca. Kami lihat hari-hari ini seperti mendung-mendung Tuhan. Dan udara pagi hari dan malam hari baik. Kalau siang hari terjadi kebalikannya. Tapi kami percaya, tetap percaya kepadamu. Itu cukup buat kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang cukup buat kami. Kami mau menyerahkan semua bencana yang mau tidak mau harus terjadi. Bapak, buat minimal Tuhan. Sehingga tidak akan apa yang terjadi itu mencelakakan dan menghancurkan akan seluruh dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik.
Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Biar daya tahan tubuh ini memasuki hidup kami, sehingga membuat kami bercampur dengan semua apa yang ada pada kami. Mengusir semua virus-virus, bakteri apapun. Sehingga benar-benar Tuhan, kami menjadi kuat dan sehat. Dan tidak ada sakit penyakit apapun yang boleh mencelakakan tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap minta Tuhan saat ini. Lawatan jiwa-jiwa terjadi Tuhan. Engkau punya 1001 cara untuk membawa anak bungsu kembali masuk di dalam kandang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hari ini ada pengurapan dalam hidup kami, keluarga kami, dan juga pengurapan pada mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami Tuhan, hati kami Tuhan. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau babat habis. Tuhan, ini tangan kami, biar ada pengurapan yang daripadamu. Ini kaki kami Tuhan, biarlah kaki dan tangan kami. Hari ini kami mau melakukan perjalanan kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Kami sudah mengurapi akan kaki dan tangan kami, pikiran dan jiwa kami, bahkan seluruh tubuh kami. Kami percaya apa yang kami akan kerjakan hari ini ya Tuhan bersamamu akan mendatangkan hasil yang lebih dari cukup untuk kehidupan keluarga kami dan kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.